Seorang guru honorer di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan memukul muridnya yang diketahui adalah anak polisi. Seorang guru yang sudah mengabdi 16 tahun sebagai guru honorer, sekarang ini sementara PPD sebenarnya. Pada saat dia mengakui bahwa benar dia melakukan pemukulan, yang berada di situ kepala sekolah. Assalamualaikum Sobat Ila, ketemu lagi dengan saya di Ila Normi Channel. Di dalam video kali ini kita akan membahas sebuah kasus yang berada di Konawe Selatan, yaitu di Sulawesi Tenggara. Kasus tersebut telah menimpa seorang ibu guru SD yang statusnya masih honorer, yaitu Ibu Supriyani. Ibu Supriyani ini telah dituduh melakukan tindak kekerasan terhadap siswanya, di mana siswanya tersebut masih duduk di bangku kelas 1 SD. Dan kebetulan sekali siswa tersebut anak dari seorang anggota kepolisian. Oke Sobat Ila, apakah tuduhan yang disematkan kepada Ibu Supriyani tersebut benar-benar bisa dibuktikan atau hanya sebagai tuduhan semata, tuduhan tanpa bukti? Simak terus video kali ini sampai tuntas dan kita diskusi bersama. Ibu Supriyani ini adalah salah satu guru honorer yang berada di SDN 4 Baitu. SDN 4 Baitu itu di Desa Wonoeraya, Kecamatan Baitu, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Beliau telah mengabdikan dirinya selama 16 tahun untuk mengajar di SD tersebut sebagai guru honorer, ya dengan gaji ala kadarnya yang jelas, yaitu 300.000. Beliau tidak menyangka April kemarin beliau telah dilaporkan oleh salah satu orang tua anak didiknya dengan laporan melakukan tindak kekerasan terhadap siswanya. Kejadian ini bermula ketika tanggal 25 April si anak tersebut atau korban tersebut mengalami luka yang berada di antara lutut sama pahanya, itu mengalami ada luka robekan. Di situ ibu korban menanyai ke korban anak tersebut, kenapa luka ini terjadi? Dengan spontan sebetulnya anak itu menjawab bahwasanya dikarenakan jatuh lukanya itu, jatuh saat bermain. Namun selang sehari kemudian si ibu ini mengkonfirmasi ke ayahnya atau memberitahu ayahnya yang secara kebetulan ayahnya tersebut juga anggota kepolisian di wilayah tersebut. Ayahnya tersebut ditanya, anak kita mengalami luka di bagian kaki, apa mungkin karena jatuh lah. Seorang ayah tersebut langsung menanyai anaknya. Namun jawaban yang dikeluarkan anaknya itu berbeda ketika saat pertama kali ditanya ibunya. Anak tersebut menjawab bahwasannya ketika ditanya ayahnya, menjawab bahwasannya luka tersebut didapat dikarenakan dianiaya oleh Ibu Supriyani ini. Selanjutnya bapak tersebut langsung membawa ke polsek setempat untuk melaporkan Ibu Supriyani ini. Seiring berjalannya laporan tersebut, sebetulnya pihak sekolah tempat mengajar Ibu Supriyani ini juga sudah memanggil Ibu Supriyani ini. Untuk keperluan apa? Yaitu untuk keperluan klarifikasi terhadap Ibu Supriyani ini, benar melakukan tindak kekerasan atau tidak. Di situ Ibu Supriyani menolak dengan tegas tuduhan tersebut, bahwasanya beliau tidak melakukan tindak kekerasan. Kemudian saat dipanggil penyidik pun Ibu Supriyani juga tetap kekeh. Beliau tetap kekeh dengan pendiriannya, yaitu tidak pernah melakukan tindak kekerasan terhadap anak didiknya tersebut. Nah, di sini kejanggalan-kejanggalan
mulai terlihat. Menurut kuasa hukum Ibu Supriyani, penetapan tersangka terhadap Ibu Supriyani ini hanya didasarkan didasarkan saksi seorang anak yang masih berusia 7 tahun. Ya, yang memberatkan cuma itu saja. Padahal keterangan-keterangan guru yang lainnya itu semua membela Ibu Supriyani ini. Masih menurut kuasa hukum Ibu Supriyani, yaitu Bapak Ardi Darmawan, bahwasanya berdasarkan dakwaan jaksa yang beliau terima, Ibu Supriyani ini dituduhkan katanya di dalam dakwaan itu hanya memukul 1 kali dengan gagang sapu yang terbuat dari stainless. Nah, berdasarkan dari visum yang ada, luka yang didapatkan anak tersebut tidak mungkin kalau terjadi atau disebabkan karena benturan dari benda tumpul tersebut. Itu pasti disebabkan dari ada sayatan dari benda tajam. Selain itu juga di dalam dakwaan tersebut itu disebutkan bahwasanya peristiwa tersebut terjadi pada jam 10. Nah, ada kesaksian guru yang mengampu kelas anak tersebut. Jadi Ibu Suryani itu mengajar di kelas 1B, sedangkan anak tersebut berada di kelas 1A. Nah, berdasarkan kesaksian guru kelas 1A yang bernama Bu Lilis, pada waktu pukul 10 itu anak-anak sudah pulang di rumah. Kenapa yang Bu Lilis ini bisa memastikan tersebut? Karena pada pukul 10 tersebut Ibu Lilis ini sudah merapikan bangku-bangku yang berserakan karena anak-anak yang ada di kelas tersebut. Itu berdasarkan keterangan dari kuasa hukum Ibu Supriyani. Banyak kejanggalan-kejanggalan yang ada atau yang menimpa kasus Ibu Supriyani ini. Berbeda lagi menurut pandangan polisi. Pandangan tersebut disampaikan oleh Bapak AKBP Febri Sam. Beliau telah mengatakan kejadian dugaan penganiayaan tersebut terjadi pada Rabu pada tanggal 24 bulan April tahun 2024 di sekolahan SDN Negeri 4 Baitu. Kejadian tersebut pada hari Rabu itu kronologinya saat korban sedang bermain, tiba-tiba datang pelaku ini ibu guru tadi datang menegur korban dan hingga melakukan penganiayaan. Dari konstruksi sini saja itu ada kejanggalan menurut saya. Kejanggalannya di mana? Anak bermain, tiba-tiba ibu guru datang menegur dan terjadi penganiayaan. Kan sesuatu yang kayak melompat-lompat gitu kejadiannya. Anak bermain, ibu guru datang menegur tanpa dijelaskan sebab apapun kenapa ibu guru tersebut menegur anak korban tersebut dan terjadi penganiayaan. Yang dikatakan AKBP Febri Sam ini menurut saya ada kejanggalan. Kemudian masih menurut AKBP Febri Sam, kasus tersebut dilaporkan ke Polsek Baitu pada hari Jumat tanggal 26 April 2024. Dilaporkan oleh siapa? Oleh ibu korban sama ayahnya korban. Yang secara kebetulan ayahnya korban, saya ulang lagi, adalah salah satu anggota kepolisian di wilayah tersebut. Menurut AKBP Febri Sam, kasus ini berawal, kronologinya menurut AKBP Febri Sam ini, kasus ini berawal ketika si ibu atau ibu dari korban ini melihat luka yang berada di antara lutut sama paha anaknya tersebut.
ibu tersebut menanyai ke anaknya, "Loh, kenapa kok ada luka di sini?" Anak tersebut dengan spontan menjawab bahwasanya luka tersebut disebabkan karena jatuh ketika bermain dengan ayahnya pada waktu bermain di sawah. Selanjutnya di tanggal 26, yaitu tepatnya pada jam 11, ketika saat korban hendak mau dimandikan ayahnya, pada waktu itu hari Jumat dan mau berangkat Jumatan, ibu korban itu mengkonfirmasi ke ayahnya apakah kemarin anaknya benar-benar jatuh ketika bermain sama ayahnya tersebut. Ayahnya ini kaget, "Loh, enggak, saya enggak bermain sama anakku kemarin." Dan si bapak ini langsung menanyai korban, yaitu anaknya, "Kenapa kok mendapatkan luka tersebut?" Jawaban yang diberikan korban itu berbeda dengan jawaban yang pertama. Jawaban ketika ditanya oleh bapaknya ini, korban menjawab bahwasanya luka yang didapatnya itu dari penganiayaan yang dilakukan oleh Ibu Supriyani itu. Jadi kronologinya awal seperti itu. Setelah itu pada hari itu juga di jam 13 WITA, ayah korban ini langsung pergi ke Kapolsek setempat, yaitu Kapolsek Baitu. Nah, setelah melaporkan kejadian ini ke Kapolsek, pihak Kapolsek pun langsung memanggil pelaku yang diduga pelaku ini, memanggil Ibu Supriyani ini untuk dimintai keterangan. Di situ Ibu Supriyani juga merasa kaget. Duh, karena apa kok kaget? Karena Ibu Supriyani tidak pernah melakukan tindak kekerasan tersebut, sehingga dengan adanya pertemuan ini dan tidak menghasilkan, Ibu Supriyani disuruh pulang lagi dan laporan dilanjutkan. Masih menurut Bapak AKBP Febri Sam, menurut beliau pihaknya sudah melakukan proses penyelidikan selama 3 bulan. Untuk apa? Untuk memberikan ruang mediasi kepada kedua belah pihak. Namun, karena tidak ada kesepakatan di antara kedua belah pihak, kasus itu kemudian naik ke tahap penyidikan. Selain itu, masih menurut Febri Sam, membantah adanya penahanan yang dilakukan oleh Polres Konawe Selatan terhadap ibu guru tersebut. Sebab penahanan tersebut dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Andulu sejak berkas tersebut dilimpahkan atau diserahkan oleh penyidik kepada kejaksaan. Selanjutnya mediasi yang kedua. Mediasi yang kedua ini dilakukan pada hari Senin tanggal 6 bulan Mei tahun 2024. Mediasi kedua ini dihadiri oleh pihak ibu guru Supriyani tadi bersama suaminya. Dihadiri juga oleh Kepala Sekolah SDN 4 Baitu, ada Aibda Wibowo dan Nur Fitriana. Nur Fitriana ini ibu korban. Yang dilakukan di rumah korban. Dalam mediasi tersebut, dalam pertemuan tersebut, Ibu Guru Supriyani mengakui perbuatannya, yaitu memukul korban dan meminta maaf kepada orang tua korban. Ini masih menurut pengakuan keterangan dari AKBP Febri Sam tadi. Jadi di pertemuan kedua ini Ibu Guru Supriyani itu tiba-tiba mengakui perbuatannya dan meminta maaf kepada orang tua korban. Namun di situ orang tua korban masih diam dan membiarkan laporannya terus berlanjut diproses secara hukum. Selanjutnya masih menurut AKBP Sam, Ibu Guru Supriyani ini datang lagi ke rumah korban bersama Kepala Desa Wonuwaraya. Beliau berdua datang dengan tujuan untuk membicarakan permasalahan ini agar kedua belah pihak bisa
permasalahan kedua belah pihak ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Pada saat pertemuan tersebut, suami ibu guru ini, suami dari Ibu Supriyani ini mengeluarkan amplop berwarna putih yang diletakkan di atas meja. Melihat amplop tersebut, orang tua korban merasa tersinggung dan marah. Dalam pertemuan tersebut juga masih nihil, tidak ada kesepakatan, sehingga Ibu Supriyani dan keluarganya beserta kepala desa itu pamit pulang. Ini masih menurut Bapak AKBP Febri Sam, keterangan beliau seperti itu. Sementara sebelum pulang itu suami dari Ibu Supriyani yang bernama Bapak Katiran itu mengatakan dengan tegas lagi bahwasanya istrinya itu tidak melakukan tindak kekerasan tersebut dan mengeluarkan alasan bahwasanya di pertemuan kedua kenapa istrinya mengakui dan meminta maaf itu agar kasus ini segera ditutup dan terselesaikan. Itu sebetulnya seperti itu. Itu menurut Bapak AKBP Febri Sam, yaitu menurut dari pandangan pihak kepolisian seperti itu. Oke Sobat Ila, itulah kejanggalan-kejanggalan yang ada pada kasus yang diterima oleh Ibu Guru Supriyani ini. Dari berbagai macam kejanggalan memang mengusik pikiran kita, seolah-olah keadilan tidak berpihak pada Ibu Guru Supriyani ini. Kita tunggu kelanjutan kasusnya dan semoga saja keadilan bisa didapatkan oleh Ibu Guru Supriyani ini. Apabila ada kurangnya dari berita ini, dalam video ini silahkan komen di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.